Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online GPDI Betani Pekanbaru. Kiranya di bulan yang penuh damai dengan sejahtera ini, kita bersama-sama membawa puji-pujian dan penyembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita menaikkan puji-pujian untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati
terus mengiring-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau lewat hamba-Mu, sehingga firman-Mu yang akan ditabur lewat hamba-Mu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan, sebab kami telah menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu secara luar biasa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin yang menyelamatkan setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kita kembali bertemu pada pagi hari ini, Minggu dalam nuansa ibadah. Kita bersyukur Bapak Ibu, saya percaya sehat. Saya juga sehat di tempat ini. Dan biarlah dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kita wujudkan sebagai ucapan syukur dengan sungguh-sungguh beribadah mendengarkan firman Tuhan. Tadi sebelumnya sudah diperdengarkan pujian, kiranya itu memberkati Bapak Ibu. Tiba gilirannya kita akan membaca firman Tuhan. Perhatikan dan dengar, simak baik-baik. Saya akan bacakan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan, dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kepada kami diperkenankan kembali mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua, para pendengar, juga memberkati hamba-Mu, dan dengan berkat dan pengurapan daripada-Mu saja, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saya akan menjadikan ayat 6 sebagai ayat pokok kita yang berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya akan memberikan tema pada pagi hari ini, yaitu tujuan hidup orang Kristen, tujuan hidup orang percaya. Ya. Ayat ini dibukukan oleh Yohanes, salah seorang murid Yesus yang sangat dekat, di mana kitab ini juga ditulis sesuai dengan namanya, yaitu kitab Yohanes atau Injil Yohanes. Hal ini sangat penting untuk kita perhatikan, dan saya punya satu keyakinan ketika Yesus sampaikan ini kepada mereka, menjawab pertanyaan Thomas, maka saya punya satu keyakinan dalam perenungan saya bahwa murid-muridnya agak terkejut. Mengapa saya katakan demikian? Kita tahu murid-muridnya adalah orang Yahudi, umat Yahudi yang dari dulu, dari zaman ke zaman
sangat mengidolakan Nabi Musa dengan hukum Taurat yang diturunkan melalui Nabi Musa. Dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi ini cukup menghargai, menyanjung tinggi Nabi Musa dengan pengajarannya tentang korban sembelihan yang disajikan di atas mezbah sebagai sarana pengampunan dosa umat manusia, dosa-dosa daripada umatnya, dengan demikian menjadi jalan bagi mereka untuk kembali ke surga. Ini yang mereka selama ini ketahui. Tetapi ketika Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai atau datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," ini yang membuat mereka sangat-sangat sedikit heran dan terkejut. Mengapa saya katakan demikian? Tadi saya sudah berikan alasan seperti tadi. Nah, kita tahu bahwa kehidupan orang Yahudi ini yang begitu kental dengan pengamalan hukum Taurat, maka Yesus pernah berkata begini kepada orang-orang non-Yahudi. Dia berkata gini, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah." Waktu Yesus sampaikan ini, saat Yesus sampaikan ini, Yesus sebelumnya berkata bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi mereka, tentunya bagi kita juga. Dan manakala tempat itu sudah selesai, dia akan kembali untuk menjemput murid-muridnya, untuk menjemput Anda dan saya orang percaya. Karena keinginan hakiki daripada Yesus adalah di mana dia berada, murid-muridnya pun selalu berada bersama dengan dia. Nah, ketika kita mendengar, ketika Yesus katakan bahwa dia mau pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat, dia juga katakan di ayat yang keempat, ya, "Kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ." Tetapi sangat terkejut, ternyata Thomas berkata begini. Dia katakan begini, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Bayangkan Bapak Ibu, hampir genap 3,5 tahun Yesus hidup bersama-sama murid-muridnya. Terkadang tidur bersama, makan bersama, melihat mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan mujizat yang sangat spektakuler, yaitu Lazarus yang mati dibangkitkan. Bahkan minggu sebelumnya, hari-hari sebelumnya di dalam pasal 13, Yesus juga mengajarkan mereka membasuh kaki murid-muridnya sebagai sarana untuk merendahkan diri. Tujuannya semua ini adalah supaya dalam aplikasi kehidupan mereka tahu apa yang mereka lakukan, meneladani Yesus. Karena tujuan Yesus adalah kembali ke Bapa dengan membawa kita orang percaya. Ya. Nah, kalaulah demikian kita lihat, apakah ini juga menggambarkan Anda dan saya? Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Apakah kita tahu tujuan hidup kita? Apakah kita tahu tujuan akhir kita harus sampai kepada Bapa di surga, kembali ke surga yang kekal? Apakah kita tahu? Jangan-jangan dengan kondisi pandemi corona ini membuat kita mengalami kesulitan demi kesulitan, sehingga ini mengikis, melunturkan tujuan hidup kita yang utama, yaitu kembali kepada Bapa di surga. Paulus pernah berkata, ya, dia berkata begini di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Saya akan bacakan mulai 26. "Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing." Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena ucapan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus ini kepada orang-orang di Athena, karena mereka ingin mencari Tuhan. Sehingga dorongan firman Tuhan ini yang kita dengar pada pagi hari ini, kiranya juga mendorong kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan.
Nah, pertanyaannya bagaimana kita mencari Tuhan? Kita dianjurkan, didorong oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang di Athena untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hanya melalui ibadah kita bisa menemukan dan menjamah Dia. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa ibadah itu mendatangkan janji-janji untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Firman Tuhan katakan begini, latihan badani terbatas gunanya, ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh sebab itu, ketika kita ibadah, kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita juga bisa merasakan jamahannya. Anjuran saya, carilah tempat-tempat ibadah. Karena selama ada pandemi corona, cukup lama gereja ditutup. Tetapi sekarang ketika pemerintah izinkan untuk dilaksanakan ibadah dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan, saya percaya pengelola-pengelola rumah ibadah, termasuk hamba-hamba Tuhan, tidak mau ambil risiko, pastilah telah menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan ibadah. Tujuannya supaya membuka kesempatan Bapak Ibu datang ibadah. Kalau kita ibadah di rumah melalui online demikian, tidak akan sama ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh datang ke gedung. Karena kalau kita ibadah online, mungkin Bapak Ibu baru bangun tidur, membuka YouTube, melihat ibadah, Bapak Ibu senang. Tetapi tahu nggak, mungkin persiapan Bapak Ibu untuk membuka YouTube, mendengar ibadah, mendengar firman Tuhan akan sangat berbeda ketika Bapak Ibu mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, mencari Tuhan dalam nuansa ibadah, datang ke gedung gereja yang selama ini Bapak Ibu sudah laksanakan. Oleh sebab itu saya menganjurkan untuk Bapak Ibu datang cari Tuhan. Dan Dia Tuhan berkenan mencari manusia, di mana beberapa hari ke depan kita tahu adalah hari Natal. Dalam momentum Natal inilah, dalam peristiwa Natal inilah, Allah berinkarnasi menjadi manusia Yesus, datang ke dunia untuk mencari kita dan membawa kita kembali kepada Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu, mari kalau kita mau mengenal Allah, mau sungguh-sungguh mengenal Allah, firman yang kita baca di ayat yang ke-7, setelah Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat 7 di sana dikatakan, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku." Jadi untuk mengenal Bapa, satu-satunya jalan adalah mengenal Yesus. Untuk mengenal Allah, satu-satunya jalan adalah mengenal Yesus. Bahkan Yesus lebih lanjut menjawab apa yang ditanyakan oleh Filipus. Bukankah Filipus bertanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudah cukup bagi kami." Yesus katakan begini, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi ketika kita datang meyakini, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bagi zaman dahulu orang ketemu dengan Yesus, firman Tuhan katakan, "Kamu sudah melihat aku sama seperti kamu sudah melihat Bapa." Karena Yesus, dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah di dalam pribadi Yesus. Dan ketika Yesus katakan, "Sekiranya kamu telah mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa." Untuk mengenal Bapa, satu-satunya jalan mengenal Yesus. Karena dalam Injil Matius pasal 11 ayat 27 di sana juga dikatakan demikian. Saya akan bacakan. "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Jadi kalau kita mengenal Yesus, mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, Yesus berkenan juga menyatakan Bapa itu kepada kita. Dan tahu tujuan akhir kita adalah kita kembali kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu, mari kita ikutin untuk bersungguh-sungguh ibadah. Jangan kita terlena dengan waktu. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita terlena, sama seperti pencuri datang ke rumah kita. Kita tidak tahu, tertidur, ya.
Pencuri datang di malam hari, kita tidak tahu. Jangan-jangan datang kehidupan kita itu datang suatu saat ketika kita kembali dibawa. Kita tidak tahu kapan kita mau pulang. Oleh sebab itu, mari siapkan waktumu, sungguh-sungguh ibadah. Dan kalau kita baca firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dia katakan begini, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 17. Di sana dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini adalah hamba Tuhan yang bisa diteladani, karena dia berkata, ikutilah teladanku. Teladan apa yang harus diikuti? Kalau di ayat sebelumnya di dalam Filipi, di sana dikatakan ada 4 hal yang dikatakan. Saya akan catat di dalam pasal 3 ayat 17, di sana ayat 7 disangkatan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Hal pertama. Jadi hal-hal duniawi ini tidak menghalangi dia untuk datang kepada Kristus. Hal-hal dunia ini yang kita anggap itu hal-hal yang luar biasa. Paulus katakan, itu yang kuterima dahulu itu kuanggap rugi karena kenal kepada Kristus. Yang kedelapan, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Mengenal Tuhanku Yesus Kristus lebih mulia dari segala-galanya. Dan Paulus katakan, aku anggap itu sampah. Artinya gini, tidak ada nilainya dibandingkan dengan apa yang kita miliki kalau kita perbandingkan dengan mengenal Kristus. Karena dengan mengenal Kristus kita akan mengenal Bapa, dan kita nanti akan kembali juga ke tempat Bapa di surga. Yang keempat, yang ketiga, dia katakan dia ingin mengenal Kristus. Di dalam ayat 10, dia ingin mengenal Kristus dan juga ingin mengenal kebangkitan. Kita tahu Allah Bapa datang ke dunia melalui anaknya, mati di atas kayu salib, menggantikan korban yang selama ini, yaitu korban binatang, sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbah untuk jalan pengampunan dosa. Oleh Yesus, dia mati di atas kayu salib untuk mengangkut segala dosa kita. Itulah korban yang sudah sempurna. Itu sebabnya Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang keempat, Paulus katakan begini, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Kalau Paulus sudah anjurkan begitu, ikutin teladanku, ada 4 hal tadi kita dianjurkan. Mari Bapak Ibu perhatikan baik-baik, apakah Bapak Ibu sudah menetapkan tujuan panggilan surgawi menjadi target yang di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, mari kita ikuti teladan daripada Paulus untuk sungguh-sungguh ibadah mencari Tuhan. Karena di dalam ibadah kita tahu, Paulus juga katakan, ya, di dalam ibadah kita bisa mendapatkan dengan pertolongan Roh Kudus, kita mengenal betapa dalamnya, panjangnya, lebarnya kasih Tuhan. Saya akan baca Bapak Ibu dari Efesus pasal yang ketiga. Coba saya akan buka Efesus pasal 3. Di sana dikatakan, saya akan baca, ya, saya akan baca mulai ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam Dia. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Untuk mengenal kasih Kristus, untuk mengenal betapa besarnya kasih Kristus, lebarnya, panjangnya, itu hanya melalui ibadah. Melalui ibadah bagaimana? Melalui ibadah dalam keluarga demi keluarga. Ajak keluargamu datang ibadah, karena keluarga itu sebagai prototipe untuk kita mengenal Allah. Bukankah di dalam keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak-anak? Bukankah bapak jasmani di rumah
dikenal oleh anak-anaknya. Ya, gambaran Bapa di rumah adalah menggambarkan Bapa di surga. Kalau seorang Bapa di rumah tangga adalah orang Bapa yang setia, yang jujur, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang hidupnya kudus dan hidupnya benar. Itu gambaran daripada Bapa di surga. Oleh sebab itu bapak-bapak, ajaklah keluarga-keluargamu datang ibadah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, sebagai ayat penutup saya ingin bacakan apa yang Tuhan Yesus doakan minggu terakhir sebelum dia kembali ke surga. Saya bacakan di dalam Yohanes juga pasal yang ke-17. Dia katakan begini. Ya, saya akan bacakan di dalam ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kepada Yesus segala kuasa di atas muka bumi, di bawah kolong langit, semua diberikan kepada Yesus. Dan Yesus telah memberikan nyawanya, hidupnya di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Itu sebabnya ayat 3 lebih lanjut dia katakan, inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Untuk mengenal Allah harus mengenal Yesus terlebih dahulu, yang diutus oleh Allah. Dan ketika kita mengenal Yesus, kita bisa mengenal Bapa. Itulah tujuan hidup kekal kita. Oleh sebab itu saya anjurkan, mari Bapak Ibu bawa keluargamu cari Tuhan dalam ibadah-ibadah offline, supaya semuanya kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam momentum ibadah dimanapun Bapak Ibu berada. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu. Dan mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah. Kami kembali diperdengarkan firman Tuhan. Kami rindu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam momentum-momentum ibadah. Karena kami boleh menjamah Engkau. Kami boleh merasakan jamahan-Mu. Dan kiranya kami boleh keluarga demi keluarga membawa keluarga kami untuk datang beribadah mencari Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Walaupun pandemi corona ini sudah lama berjalan, tapi Tuhan, kami percaya akan kembali momentum ibadah itu dapat kami laksanakan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, mari tolong kami untuk berhasrat sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita menerima berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang.